dipungkiri bahwa pendidikan menjadi hal yang penting bagi masyarakat di tengah gempuran perkembangan zaman ini. Memberikan pengajaran dan pendidikan menjadi suatu sumbangsi bagi bangsa untuk mencerdaskan generasi-generasi Indonesia. Dan salah seorang yang bersama saya kali ini memiliki pengalaman menarik dan inspiratif dalam menjadi salah satu orang yang berkontribusi dalam bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Yuk langsung kita sapa aja. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Baik. Tadi sebelum kesini kemana aja nih Kak? Oke, sebelum dari sini saya melakukan ujian dari kampus saya dan selebihnya itu sih untuk hari ini. Oke. Nah, kita ada kenalan dikit nih ya tadi. Mungkin kita kenalan secara formal nih ya Kak ya. Boleh dikenalin dulu dong Kak, nama dan jurusannya dari mana? Baik. Halo semua, aku Rafifah Karima, aku dari Agribisnis angkatan 2022 Universitas Lampung. Sekarang aku masih menjabat sebagai mahasiswi. Halo semua. Oke. Nah, kita sama Kak Rafifah dari jurusan Agribisnis ya Kak ya. Nah, kegiatan di kampus Kak Rafifah sendiri itu gimana sih? Kakak tuh tipe yang kura-kura atau kupu-kupu nih Kak? Kurang tahu juga nih aku bagian apa. Kayaknya lebih ke kura-kura ya. Kura-kura ya? Iya. Nah, kan kura-kura rapat terus tuh ya Kak? Iya. Rapat apa nih Kak? Kalau aku kebetulan dari Universitas Lampung, dari BEM Universitas Lampung. Iya, BEM Unila. Bagian apa tuh Kak? Kementerian Luar Negeri. Wah, Masya Allah, keren banget. Nah, selain itu kakak ikut UKM lagi nggak sih Kak? Aku ikut FOSI, bagian dari kaderisasi akademik. FOSI itu apa sih Kak? Aduh, FOSI itu adalah UKM yang bertugas dalam pendidikan keislaman, keagamaan. Gitu. Nah, katanya nih ya, Kak Rafifah tuh ikut kegiatan di luar Unila ya Kak ya? Iya. Kalau boleh tahu apa sih Kak? Boleh dijelasin ke sobat Unila mungkin? Oke, kegiatan aku di luar ada beberapa macam. Pertama itu aku menjadi Head Event Planner di Campus Ambassador Kami Foundations. Itu merupakan naungan dari Kemenpora. Juga aku bagian dari Bintang Beasiswa Awardee dari Glow and Lovely and Hosi Zora dan Unilever Indonesia. Dan aku juga merupakan bagian dari kegiatan Changemaker yang sekarang aku tegak. Oh, jadi Kak Rafifah nih ikut program Youth Changemaker Volunteering ya Kak ya? Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, itu tuh organisasi apa sih dan bergerak di bidang apa tuh Kak? Oke, Changemaker Indonesia itu merupakan bidang NGO yang dimana dia dinaungin oleh KBRI. KBRI itu dari bekerja sama dengan Malaysia, yaitu KBRI yang bernaungin di Indonesia, Malaysia. Di sini juga program ini berupa pengabdian, interculture, education luar negeri juga, dan kami juga mempelajari exchange bukan hanya di luar juga, tapi di Indonesia yang bakalan soon ada kegiatannya di Lombok. Di Lombok ya Kak? Iya. Berarti nanti kakak ke Lombok? Aduh, kurang tahu juga nih. Kurang tahu ya, oke. Nah, apa sih Kak yang bikin kakak tertarik nih ikut volunteer itu? Kalau volunteer itu memang udah aku abdikan dalam diri karena kemarin aku pernah bersekolah di SMA Internasional Sumatera Selatan, dan di sini sekolah ini mengajarkan aku bagaimana untuk menjadi pengabdi. Walaupun kami libur, kami tetap mengabdi. Jadi kami selalu datang ke tempat-tempat yang memang membutuhkan bantuan, itu seperti panti asuhan contohnya. Dan ini membentuk diri aku untuk terus mengabdi dan aplikasikannya dalam kegiatan kampus ini. Oke, nah di SMA kan ada pengabdian masyarakat gitu ya Kak? Boleh dong diceritain sedikit nih kemana aja tuh Kak? Oke, jadi kegiatan aku di SMA itu kalau selama libur kami sesuai regensi. Regensi itu bagian dari kabupaten apa, mereka bergabung dan kami melakukan kegiatan dan itu programnya udah kami rincikan. Mau pergi ke panti asuhan atau mau ke jalan-jalanan untuk bagi anak-anak yang membutuhkan kami, itu gitunya. Nah, kalau yang balik lagi ke Youth Changemaker tadi ya Kak ya, itu tuh sejenis volunteer gitu ya Kak, dan mungkin penonton belum tahu nih Kak gimana sih cara daftarnya, mungkin terus info-infonya bisa didapat dari mana aja tuh Kak? Oke, Youth Changemaker itu kegiatannya memang fokusnya di bagian pengabdian atau volunteering yang aku ikutin, tetapi ada beberapa programnya yang lebih fokus juga ke bagi orang yang ingin study abroad. Dan juga bagi orang yang ingin interculture atau exchange study yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, kalau untuk kegiatan Rafifah sendiri lebih ke volunteering yang dimana kita bakalan mengajar anak-anak yang ada di Kuala Lumpur, tepatnya anak TKI. Oh, TKI. TKI yang tidak memiliki dokumentasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga kami berikan untuk dapat, tentunya kalau kita mengabdi pasti
masa cuma bentar doang, pasti Iya. nggak ada sustainable-nya. Nah, untuk sustainable, kami mengajak dan mengaplikasikan kegiatan yang saya rangkum ini ke dalam sebuah surat kabar, yang tentunya kemarin alhamdulillah ada beberapa surat kabar yang masuk dan untuk iya. menjelaskan tentang kegiatan apa. Dan juga karena Rafifa termasuk BEM Unila dan Rafifa bernaungan di Kemenlu, di mana di kegiatan ini kan sering melakukan audiensi ke pemerintah pusat. Nah, ini Rafifa sering mengajukan kepada aparat tentang kegiatan ini dapat diusulkan sebagai bentuk tindak lanjut. Oke. Nah, kan tadi kakak mengajar ya kak di Ya. Kuala Lumpur ya kak. Nah, itu tuh kita ngajar langsung ke sekolahnya, terus ngapain aja tuh kak? Oke, jadi kegiatan ini pertama kali kita pasti evaluasi dulu kegiatan. Evaluasi kegiatannya itu ke sekolah resmi di Indonesia, Kuala Lumpur. Sekolah besar, namanya Sekolah Besar Indonesia Kuala Lumpur, di mana kami benar-benar melihat dulu apa sih bagaimana pembelajaran di formal sekolahnya. Nah, lanjut kami datang ke Sentul Kuala Lumpur, di mana sekolah ini merupakan sanggar belajar naungan dari KBRI. Kami belajar sana dan kami mengajari mereka-mereka yang sebenarnya Masya Allah ya, beda sekali. Beda sekali dari mulai bahasanya, tutur etikanya, dan juga cara mereka memahami pembelajaran yang kita maksud. Berarti tuh ngajarnya pakai bahasa Malaysia tuh kak? Atau tetap bahasa Indonesia? Itu, jadi sebenarnya ada beberapa anak-anak yang menggunakan bahasa Inggris full, ada anak-anak yang campur bahasa, dan ada anak-anak juga yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Untuk, karena kami ingin mengenalkan bahasa Indonesia, maka full kami gunakan bahasa Indonesia. Sebisa kami dan sebisa kami untuk mengajarkan mereka. Berarti respon anak-anaknya gimana tuh kak? Oke, respon anak-anaknya tuh terkejut ya kak, tentunya banyak banget kosakata yang mereka nggak ngerti. Baru tahu Iya, kali itu ya, perihalnya kayak kita bilang guru, mereka taunya cigu. Terus juga kita bilangnya penghapus, pemadam mereka nyebutnya. Itu semua berbeda. Benar. Nah, kalau buat ikut program itu kan perlu perjalanan yang panjang tuh ya kak ya. Gimana sih dan apa aja tahapan-tahapannya tuh dan apa aja yang kakak siapkan gitu? Aduh, kalau bilang persiapan nih kayaknya seluruh guru-guru, dosen-dosen yang ada di fakultas sudah tahu nih ya kan, karena sebelumnya aku tuh harusnya berangkatnya Desember kemarin, tapi sayangnya karena aku ada undangan juga dari pihak Unilever untuk datang ke Jogja, dan saat itu juga ada UAS dan UTS, jadi aku harus ada pembagian waktu dan ada 2 kegiatan secara berlangsung. Nah, di sini aku harus merelakan milih ke Malaysia atau milih ke Jogja. Tapi aku milih ke Jogja karena memang ada kaitan ke Unilever. Gitu. Nah, kalau untuk tahapannya bagaimana itu banyak banget. Pertama kita administrasi. Administrasi itu tergolong dari kita pembuatan esai. Kita menyampaikan maksud diri kita untuk apa, terus apa yang ingin kita programkan, program yang secara lanjut yang bakalan kita aplikasikan. Nah, di sini juga harus tidak boleh program yang benar-benar cuma obrolan doang, nggak bisa. Karena benar-benar harus direalisasiin, dan juga esainya tuh banyak. Esai dari kepribadian, ketulusan kita, nanti akan diuji juga. Terus juga esai berisikan tentang tekad kita, dan juga esai tentang pendidikan kita dalam pengatasin isu sosial. Itu. Lanjut lagi nih. Boleh kak. Tahap selanjutnya itu kami melakukan FGD. FGD ini berupa kayak pemberantasan masalah. Kalau kemarin aku bahasnya tentang isu korupsi ya. Isu korupsi. Iya, isu korupsi yang bagaimana aku menyelesaikannya itu kesesuaian untuk kita ya. Dan aku bisa mengungkapkan gambaran yang secara langsung. Masya Allah, keren banget ya guys ya. Di tahapan yang panjang itu bisa dilewatin lah. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, terus pas kakak nyampe ke Malaysia tuh, itu langsung dijemput sama kedubes RI-nya atau sendiri itu mandiri ya? Oke, kalau udah sampai ke Malaysia, pastinya sudah diarahkan dari mereka langsung datang ke apartemen dan udah disediakan tempat yang sudah memang udah layak untuk tinggal. Oke. Nah, Kak Rafifa sendiri punya culture shock nggak sih pas nyampe di Malaysia itu? Ya Allah, culture shock ya. Iya, culture shocknya. Aduh, kalau soal tempat, daerah, alhamdulillahnya memang culture shocknya lebih ke mereka etikanya baik banget. Oh gitu. Baik banget, beda banget dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia masih was-was ya, apalagi di bandaranya kayak, ya Allah takut nih. Nah, tapi kalau udah di Malaysia, benar-benar mereka open banget dan mereka ramah banget di situ, gitu. ngebantu banget. Dan kalau untuk anak-anak yang saya ajar, beda banget. Beda banget ya Kak. Mereka lebih ke, mungkin karena mereka tidak mendapatkan pendidikan secara layak, lebih cenderung ke, lebih ke nakal ya. Oh iya. Sangat.
Tapi nggak sih kayak pengalaman yang kurang mengenakan gitu di sana? Nah, bersyukurnya memang dari pihak KBRI itu pernah bilang, anak-anak ini pasti dalam satu hari ada aja buat masalah. Entah mecahin kaca warga, iya, atau berantem itu ada. Tapi, dan alhamdulillahnya selama kami mengajar, mereka benar-benar diam dan mereka menurut. Karena mereka tahu rasa ketulusan kita untuk mengajar. Tuh, mereka bilang. Nah, tadi kan pengalaman tidak mengenakan ya, Kak. Kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang enakin gitu lah pokoknya. Ada nggak tuh, Kak? Dari mana ini? Dari segi volunteeringnya apa? Dari segi volunteering ke anak-anaknya gitu. Oke, kalau dari segi enaknya tuh banyak banget. Karena Eva kan termasuk juga dapat surat cinta tuh. Namanya. Dan mereka tuh benar-benar apresiasinya luar biasa. Kakak kayak dia bilang, "Akak, nanti Akak balik lagi sini. Akak udah pasti bisa baca," karena gitu kan. Kayak benar-benar mereka apresiasi nih keberadaan kami di sini. Mereka antusias juga antusias sekali, dan mereka juga memang benar-benar open dan mereka siap untuk menganggap kita sebagai cikgu mereka. Oke. Nah, pengalaman yang paling berkesan nih, Kak, ya? Berkesan selama volunteering itu apa? Lebih berkesannya tuh lebih ke anak-anaknya, karena mereka nganggap Viva sendiri yang udah nggak punya, notabene nggak punya adik. Beliau benar-benar nganggap Viva sebagai kakak, ataupun ada yang nganggap Viva sebagai ibunya. Itu benar-benar berarti. Apalagi teman-temannya juga, Kak. Teman-temannya tuh kemarin tuh sempat harusnya datangnya Kak Sakira. Kak Sakira itu adalah mahasiswa berprestasi UI nomor 1 dan Jakarta juga nomor 1. Tapi sayang beliau tidak bisa berangkat karena memang ada kompetisi Mapres nasional. Nah, tapi beliau itu adalah pengarah untuk Rafifa sebenarnya sebelum berangkat, dan beliau baik banget, terima kasih. Dan untuk Kak Putra juga, Kak Putra, Kak Edi, dan Kak Citra. Banyak banget kakak-kakak yang di sana yang sebenarnya notabene mereka dosen, notabene mereka guru, mereka juga berlatar belakang mahasiswa yang udah tinggi lebih di atas Viva, dan mereka benar-benar mengayomi. Di mana Viva kan paling muda di sana, Kak. Iya. Dan di situ Viva ngerasa kayak benar-benar jadi adik yang diarahin buat mereka. Suka. Nah, tadi kan sempat mention beberapa orang tuh ya, Kak. Yeah. Kalau misalnya role model Kak Rafifa tuh siapa sih, Kak? Boleh tahu, Kak? Role model di sana. Role model. Kalau di sana itu sebenarnya Kak Syakira tadi. Tapi karena kalau udah nyampe di volunteeringnya tuh udah banyak banget. Semuanya udah jadi role model Viva. Semua ngarahin Viva, dan mereka udah punya antusiasme masing-masing dan ada program masing-masing yang luar biasa. Okay. Nah, kalau programnya Kak Rafifa tadi apa ya? Nah, kalau program Rafifa sendiri, Rafifa mengajarkan kepada adik-adik untuk belajar secara interaktif. Rafifa masuk ke dalam divisi pendidikan dan budaya, di mana Rafifa mengajarkan bagaimana padanan kata itu dapat diaplikasikan dalam interaksi yang begitu interaktif. Nah, contohnya Rafifa menggunakan kemarin yang diaplikasikan adalah puzzle, Kak. Mereka menyusun puzzle seperti bentuk dalam gambar misal penghapus. Mereka harus menyebutkan, jika mereka selesai, menyebutkan dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Malaysia. Kan awalnya pemadam tuh, kami suruh penghapus gitu. Nah, kalau misalnya anggota dari volunteering ini kan tersebar gitu ya, Kak, dari mana aja itu? Dari mana aja tuh, Kak? Banyak sih, Kak, dari Pontianak, terus dari Jakarta, dari Jawa Timur, ada semua di daerah-daerah, ada 18 orang itu macam daerah. Oh, ada 18 orang ya, Kak, ya, satu tim itu ya? Keren sih, Kak. Mungkin terakhir nih ya, Kak, ya, pesan buat teman-teman semua yang mau ikut program volunteering ini mungkin. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin ikut kegiatan ini, pertama kalian harus fokus. Yang penting itu adalah ketulusan. Jika kalian memang ingin mengabdi, karena kita tahunya mengabdi adalah merelakan waktu kita dan semangat kita untuk mengabdi kepada orang-orang yang membutuhkan, maka tekadkan itu sebagai sebuah ketulusan dan keikhlasan. Karena pentingnya kita tidak untuk dapat gelarnya, tidak untuk mendapatkan apresiasi yang luar biasa, tapi yang penting itu adalah ketulusan kalian untuk yang di atas. Semangat buat kalian, karena memang untuk ikut dalam kegiatan ini kalian harus bisa mengoptimalisasi waktu dan kegiatan kalian. Oke, kali ini adalah segmen FYI soal tema yang diangkat. Jadi, program Youth Changemaker Volunteering Chapter Malaysia Batch 6 adalah program pengabdian yang ditunjukkan kepada pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi untuk dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kewirausahaan, serta kemasyarakatan kepada para pekerja migran, serta anak-anak Indonesia. Tujuannya untuk menanamkan sebuah jiwa nasionalisme di salah satu sanggar bimbingan KBRI di Malaysia.
Terima kasih banyak nih kepada Kak Rafifa yang udah mau bincang-bincang sama kita kali ini. Menarik banget ya kayak topik seputar volunteering ini gitu. Semoga teman-teman di rumah nih bisa terinspirasi nih sama Kak Rafifa ini ya. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang mahasiswa hari ini. Saya Emilia Trirahma pamit undur diri and see you on the next episode. Bye everyone.